Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chani Agnia Cahyani dengan nomor pokok mahasiswa 242151111035. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil Doktorandes MPD. Jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke pembahasan materi berikut ini. Nah, jadi sebelum membahas tentang turunan fungsi trigonometri, kita harus tahu dulu nih materi tentang turunan fungsi aljabar, karena ini merupakan dasarnya supaya kita nanti lebih paham di materi turunan fungsi trigonometri. Nah, pada turunan fungsi aljabar, misalkan kita memiliki fungsi y sama dengan ax pangkat n. Nah, maka turunan dari fungsi y atau biasa ditulis y aksen sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurangi 1. Ini merupakan rumus dasarnya dari turunan fungsi aljabar yang memiliki bentuk ax pangkat n. Untuk contoh soalnya, misalkan fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2. Nah, turunan dari fungsi y itu adalah 2 kali 3 kali x pangkat 3 dikurang 1 dikurangi 2 kali 6 kali x pangkat 2 dikurang 1. Jadi hasilnya 2 kali 3, 6, x pangkatnya dikurangi 3 kurang 1, 2 dikurangi 2 kali 6, 12, x pangkat 2 kurang 1, 1. Jadi turunan dari fungsi 2x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 adalah 6x pangkat 2 dikurangi 12x. Untuk yang selanjutnya kita langsung masuk ke turunan fungsi trigonometri. Untuk poin yang pertama itu ada rumus dasar dari turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, turunan dari sinus atau ditulis y sama dengan sin x, turunannya adalah cos x. Ingat ya, turunan dari sinus x adalah cosinus x. Jadi bisa ditulis y aksen sama dengan cos x. Kemudian yang kedua, jika memiliki y sama dengan cos x, maka turunan dari y adalah negatif sin x. Jadi y aksennya adalah negatif sin x. Kemudian yang ketiga, turunan dari tan x adalah secant kuadrat x. Kemudian yang keempat, misalkan y sama dengan kotangen x, maka y aksen sama dengan negatif kosekant kuadrat x. Yang kelima, misalkan y sama dengan secant x, maka y aksen sama dengan secant x dikali tan x. Yang terakhir, misalkan y sama dengan kosekant x, maka y aksen atau turunan dari fungsi y itunya adalah negatif kosekant x dikali kotangen x. Nah, itu merupakan rumus-rumus dasar yang perlu teman-teman ingat untuk menguasai materi turunan fungsi trigonometri. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Setelah tadi ada rumus dasar, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari turunan trigonometri. Sifat yang pertama adalah aturan jumlah, selisih, dan perkalian konstanta. Di sini terdapat 3 rumus. Yang pertama, misalkan kita memiliki fungsi y sama dengan a dikali u, maka turunan dari y atau y aksennya adalah a dikali turunan dari u atau a dikali u aksen. Kemudian rumus yang kedua,
Jika Y sama dengan U tambah V, maka Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Artinya turunan dari fungsi Y sama dengan U tambah V adalah turunan U ditambah turunan V. Kemudian yang ketiga, jika Y sama dengan U dikurangi V, maka turunan dari Y adalah U aksen dikurangi V aksen, atau turunan U dikurangi turunan dari V. Nah, supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan, tentukan turunan fungsi berikut. Yang pertama, Y sama dengan 5 cos X. Nah, untuk menentukan turunan dari fungsi Y sama dengan 5 cos X, kita misalkan cos X-nya itu adalah U. Dan kita lihat soal yang pertama ini merupakan bentuk atau aturan perkalian, yaitu yang Y sama dengan A kali U. Karena merupakan perkalian, maka turunannya adalah A dikali U aksen. Nah, berarti artinya Y sama dengan 5 cos X, turunannya adalah 5 dikali turunan dari cos X. Tadi kan turunan cos X itu adalah negatif sin X. Nah, berarti kita kalikan saja. 5 dikali negatif sin X sama dengan negatif 5 sin X. Jadi turunan dari fungsi Y sama dengan 5 cos X adalah negatif 5 sin X. Untuk soal yang kedua, Y sama dengan 3 sin X dikurangi 6 cos X. Untuk mencari turunan dari fungsi tersebut, kita tulis Y aksen sama dengan 3-nya kita tulis ulang, kemudian turunan dari sin X. Turunan dari sinus X adalah cos X dikurangi 6-nya kita tulis ulang, kemudian turunan dari cos X yaitu negatif sinus X. Nah, jadi kita tulis ulang lagi, Y aksen sama dengan 3 cos X. Di sini kan negatif 6 dikali negatif sin X. Ada negatif 6 dikali negatif sin X, berarti negatif kali negatif kan positif. Berarti kita bisa tulis di sini ditambah 6 sin X. Jadi hasilnya adalah 3 cos X ditambah 6 sin X. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan secant X dikurangi 3 kotangan X. Nah, turunan dari fungsi tersebut adalah Y aksen sama dengan, kita ingat lagi, tadi turunan dari secant X adalah secant X dikali tan X. Otomatis kita tulis aja di sini secant X kali tan X dikurangi 3-nya kita tulis ulang. Kemudian turunan dari kotangan X adalah negatif kosekan kuadrat X. Kita tulis negatif kosekan kuadrat X. Jadi, Y aksen sama dengan secant X kali tan X. Ini ada negatif 3 kali negatif kosekan kuadrat X sama dengan positif 3 kosekan kuadrat X. Jadi, turunan dari fungsi Y sama dengan secant X dikurangi 3 kotangan X adalah secant X dikali tan X ditambah 3 kosekan kuadrat X. Nah, itu dia pembahasan tentang rumus dasar dan juga sifat-sifat turunan fungsi trigonometri yang pertama. Di video berikutnya nanti kita akan membahas tentang sifat yang kedua. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya dan see you guys.